Bismillahirrahmanirrahim. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى Fa'akalah mongko mangan sopo Adam lan Hawa ay Adamu tegese Nabi Adam wa Hawa ulan Dewi Hawa mangan minha ing setengah syajarah fabadat mongko katon mongko ya terbuka atau katon lahuma kadue Adam lan Hawa opo sawatuhuma aurat lorone ya aurat lorone Adam lan Hawa ay dhahara tegese pertelo nampak likullin kadue masing-masing minhuma saking karone Adam lan Hawa apa sing nampak kubuluhu kubule ya kubule itu depannya itu kubule kullin wa kubulul akhari lan kubule wong sijine satunya wa duburuhu lan dubure kullin wasummiya lan diarani apa kullun masing-masing minhuma sangking kubul lan dubur minhuma sangking kubul lan dubur diarani sawatan ing aran sawah ya jalaran apa lin annan kisyafahu kronos tuhune terbukane kullin krono setuhune terbukane kullin iku yasu'u nyusahaken apa inkisyaf nyusahaken sahibahu ing pemilike kullin utawa wong kang duweni kullin wa tafiqa lan tumandang sapa Adam lan Hawa yakhsifani hale nempelaken atau nutupaken sapa Adam lan Hawa akhadha tegese tumandang sapa Adam lan Hawa iku yalziqani nempelaken sapa Adam lan Hawa alaihima ing atase Adam lan Hawa nempelaken min waraqil jannati ing gedaunan ing godhongane swarga dedaunane swarga oleh ditempelno maring tubuhnya liyastatira supayane nutupi sapa Adam lan Hawa nutupi bihi kelawan waraqil jannah bihi kelawan waraq ya. Artinya begitu Adam dan Hawa tidak bisa menahan nafsunya, kalah oleh nafsunya, kelemahannya itu di dalam menghadapi nafsu itu terbuka, akhirnya makanlah, terjadilah pelanggaran yang tadinya sudah diwanti-wanti oleh Allah jangan sampai itu terjadi, akhirnya terjadi juga. Makan buah, setelah buah yang dilarang itu dimakan, kemudian gimana? Telanjang, copot dengan sendirinya baju yang dipakai oleh keduanya, hilang, lenyap, begitu. Nah, kalau bajunya itu hilang, lenyap, maka masing-masing dari keduanya melihat barangnya itu ya. Akhirnya
ya merasa malu ya. Memang manusia itu diberi rasa malu ketika auratnya terlihat orang lain. Nah, dengan spontan Nabi Adam dan Hawa mengambil dedaunan yang ada situ untuk nutupi auratnya itu ya. Ditempelkan, ditutupi pakai daun-daun itulah, entah daun apa yang ada ya, pokoknya yang dekat situ diambil, kepiok, netek, nutupi. Nah itu ya, boleh jadi adalah ini bisa kita petik pelajaran bahwa perbuatan maksiat itu membuat nantinya orang dipermalukan, baik dipermalukan di akhirat karena jelas itu di akhirat di hadapan Allah dan akan dilihat oleh orang banyak. Amal itu akan terlihat, wasayarallahu wa rasuluhu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Amal-amal itu akan terlihat oleh Allah, oleh kanjeng Nabi dan oleh orang-orang mukmin. Terlihat, kalau di dunia tidak terlihat, nanti di sana terlihat. Nah itu juga malu pasti ya. Atau terlihat di dunia. Di dunia itu orang menutupi kemaksiatan, kejahatan dengan serapat mungkin, tetap saja nanti akan tercium bau busuknya. Sepandai-pandai orang menutup bangkai akan tercium juga baunya. Lah kalau sudah tercium ini akan ya menjadi malu. Malu itulah tindakan maksiat apa saja, apa saja itulah ya. Itu akan membuat orang malu. Nah kemudian sau'ah itu ya, sau'ah itu tadi yang artinya adalah itu barang bagian depan dan barang bagian belakang, itu dalam bahasa Arab disebut sau'ah. Sau'ah itu dari kata su'un, itu artinya jelek. Jeleknya itu jelek yang menyusahkan. Itu ya. Sa'aya su'u itu artinya menyusahkan. Sa'ani menyusahkan saya. Apa itu umpamanya? Itu jelek yang membuat susah, itu namanya su'un. Begitulah. Ya. Nah, karena itulah aurat itu disebut sau'ah dari kata dari kata itulah menyusahkan hati ya. Jadi gimana normalnya aurat itu kalau terbuka orang akan merasa susah, malu, susah ya. Orang malu itu ya susah sekaligus itu ya. Wah, saya terlihat, ternyata borok saya terbongkar ya. Oh, borok saya ini yang banyak sudah bau busuk, yang tadinya itu tidak ada yang tahu sekarang pada tahu. Susah enggak? Susah kali itulah. Nah begitu juga aurat itu ya. Kalau orang masih normal, auratnya itu mesti harus tertutup. Ketika kemudian terlihat orang lain, ya susah, malu itu. Karena itulah kalau ada orang terlihat auratnya, baik itu aurat secara arti dalam agama itu ya, tidak hanya barangnya saja itu, semua aurat itu yang harus ditutup. Kemudian ketika ada orang yang auratnya terbuka kok tidak merasa susah, yaitu jelas ada kerusakan ya, ada error di dalam orang itu ya, sadar ataupun tidak, yaitu mesin jiwanya itu ada yang error ya. Malah kok ada orang yang senang dengan membuka auratnya ya, dengan pamer ketiaknya ya, dengan pamer ininya, oh rasanya senang. Malah ada yang risih
kalau auratnya ditutup maunya itu diumbar biar terlihat banyak orang. Nah itu ada cacat di situ ya. Kalau mesin itu cacatnya cukup berbahaya itu ya, cukup fatal itulah. Nah, untuk membuat kita tetap normal, ya jalankanlah perintah agama itu ya. Karena agama itu sesuai dengan fitrah. Fitrah itu yang masih asli itulah. Ketika orang itu sudah rusak fitrahnya, maka akan kerepotan nanti untuk memperbaikinya. Anak kecil tumbuh ini harus dijaga dengan baik soal fitrahnya ya. Ketika kecil kemudian melakukan atau menonton ya, melihat hal-hal yang tidak baik, lah ini nanti pertumbuhannya akan mengalami kelainan ya, walaupun menurut orang banyak itu normal-normal saja karena memang ya sudah rusak, tapi agama mengatakan itu tidak normal. Kita itu kalau sekarang ya menganggap sesuatu yang salah dianggap benar dan biasa, memang kita berarti bukan hanya rusak orang per orang, tetapi rusak secara kolektif begitu ya. Kamu tahu itu, kamu coba masuk ke pabrik tahu umpamanya salah satunya, atau pabrik apalah ya, biasanya yang mengelola makanan itu ya, di dalam pabrik itu kotor. Pabrik tempe, pabrik tahu itu kotor dan bau busuk ya, bau. Kalau kamu memang tidak pernah masuk ke situ, untuk pertama kali masuk ke situ, kamu akan merasa sangat tidak nyaman. Tidak nyaman, baunya nggak kuat, nggak nyaman, pengen segera keluar. Tetapi kalau kamu setiap hari masuk, apalagi kemudian kamu jadi pekerja di situ, enggak, enjoy saja, nyaman, apa sih itu ya, enggak, enak-enak saja. Baunya yang busuk terasa sedap malah, kalau nggak ada baunya malah rasanya malah kurang ya. Nah itu seperti itulah. Nah begitu juga dengan kemaksiatan yang merebak di tengah masyarakat. Kalau masyarakat masih normal, ada satu kemaksiatan terasa sangat mengganggu ya, baik mengganggu orang lain ataupun mengganggu pelakunya itu. Tetapi ketika sudah terbiasa, ya itu sama dengan pekerja pabrik tahu atau pabrik tempe yang di dalamnya itu tercium bau busuk, tetapi sudah karena biasa jadi tidak merasakan. Nah begitu juga ini Kanjeng Nabi Adam dan Ibu Hawa ya, ketika melanggar larangan Allah, terbukalah auratnya. Mukanya merah padam saking malunya bukan main, sehingga plok-plok langsung di dedaunan itu digepyoki untuk nutup, itulah ditempel-tempelkan dengan berbagai cara. Itulah seperti itu. Normal ini orang salah begitu oleh Allah dibuat malu, normal, malu sekali. Tetapi ketika kemudian salah sudah biasa, wah masya Allah, tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa sedih, aurat itu sudah dianggap biasa. Sama dengan tadi itu pabrik tahu yang bau busuk. Wa asalan durakani sapa Adamu Nabi Adam, durakani rabbahu ing pangerane Nabi Adam, ya faghawa mongko melenceng sapa Adam, melenceng atau sesat bil akli klan mangan minasyajarati sangking pohon itu ya. Tsumma jtabahu, nuli memilih ing Adam sapa rabbuhu pangerane Adam, qarrabahu tegese marekaken sapa rabbuhu ing Adam, fataba mongko nrimo tobat sapa rabbuhu alihi ngatasé Adam, qabila tegese nrimo sapa Rabb taubatahu ing taubate Adam, wa hadalan
membimbing sapa rabbuhu ai hadahu tegese nuntun sapa rabb ing Adam dituntun ilal mudawamati maring langgengaken alat taubati ngatasé taubat. Nah, inilah yaitu profil manusia normal, yaitu manusia yang ketika kalah oleh nafsunya kemudian tersadarkan dan menyesal. Nabi Adam sadar sekali, oh ya ternyata saya tergelincir, ya tidak kuat menahan jalan yang sangat licin. Gitulah, tergelincir oleh nafsu tadi. Iya, sudah diingatkan wanti-wanti oleh Allah jangan sampai nuruti omongan setan, ternyata saya nuruti, mau menyesal. Lah ketika menyesal itulah kemudian minta ampunan dan permintaannya diterima oleh Allah. Begitu itu manusia itu. Kita sebagai anak cucunya pun sama seperti itu ya. Kita lemah, jangan kita merasa digoda apapun saya kuat, saya itu tahan menghadapi godaan apa saja. Enggak boleh kita itu GR seperti itu. Memang manusia itu lemah. Mbah kita dulu itu ya lemah begitu kok. Tetapi kelemahan itulah memang pemberian Allah sehingga Allah memudahkan taubat. Yang penting adalah menyesal, dan menyesal itu kemudian diteruskan dengan adanya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, kalau sudah menyesal dan bertekad tidak mengulangi, dosa itu menjadi terhapus, menjadi putih lagi. Ketika orang sudah bertobat, tidak boleh kita itu ngungkit-ungkit dosa yang lalu. Ya karena sudah bersih itu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Ya, sama dengan orang yang tidak pernah melakukan itulah. Normalnya seperti itu. Profil manusia hamba Allah itu seperti itu. Tidak normal lagi ketika orang salah kemudian tidak ada rasa penyesalan. Apalagi salah kemudian merasa bangga. Wah, itu sudah keluar dari profil manusia. Apalagi kemudian kesalahan itu direncanakan. Oh ya, dengan direncanakan besok lusa mau ini ya. Wah, itu sudah kebangetan ya. Kebangetan. Jadi kita melihat manusia bersalah, berdosa itu lumrah. Karena itulah kita tidak boleh berlebihan membenci orang-orang yang bersalah. Tidak boleh. Sebesar apapun kesalahan, itulah memang karakteristik manusia. Tetapi kita tidak boleh benci, tetapi kita juga kalau salah harus segera sadar dan menyesal. Begitu itu. Salah lumrah, tetapi salah yang direncanakan kemudian tidak disesali itu tidak lumrah. Itulah.